Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya langit. Ajal manusia merupakan rahasia Allah semata. Jika sudah selesai waktu seorang muslim di dunia, Allah akan mengirim malaikat maut untuk membunuh nyawanya. Setiap makhluk yang bernyawa, cepat atau lambat akan menemui ajal. Hal ini juga berlaku bagi para nabi Allah. Ada kisah menarik antara Nabi Musa dan malaikat pencabut nyawa yang memiliki sederet hikmah. Di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihi salam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa langsung menamparkan muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Kemudian, Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya, apakah akan beralih ke hadiratnya atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun, Nabi memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan kepenatan dan hiruk-pikuk kehidupan dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan dengan tanah suci, Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Konon, kuburannya pun berada di sana. Selengkapnya, kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, malaikat maut datang kepada Nabi Musa alaihi salam dan berkata, "Penuhilah panggilan Tuhanmu." Namun spontan Musa menamparkan mata malaikat hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya, mataku terpecah." Kemudian, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman, "Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Musa bertanya, "Lalu apa setelah itu?" Allah menjawab, "Tetaplah engkau akan meninggal." Musa berkata lagi, "Wahai Tuhanku, sekarang kupilih kematian itu dalam waktu dekat." Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, "Matikanlah aku dekat tanah suci, Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu." Terakhir, Rasulullah menambahkan, "Demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian kuburannya berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir." Dalam hadis di atas disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihi salam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengherankan jika begitu didatangi malaikat, Nabi Musa alaihi salam langsung menamparkan wajah malaikat tersebut hingga matanya terpecah. Maksudnya mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihi salam tidak akan bisa menamparnya. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan mengadukan tamparan Nabi Musa alaihi salam yang dialaminya. Maka, Allah segera mengembalikan penglihatannya dan memerintah untuk kembali menemui Nabi Musa alaihi salam guna meminta meletakkan tangannya di atas punggung sapi jantan. Kemudian, ia menghitung bulu-bulu sapi yang tertutup tangannya. Setiap bulu yang tertutup dihitungnya sebagai tambahan usia 1 tahun. Walhasil, tambahan usianya sebanyak bulu sapi yang tertutup tersebut. Namun, Nabi alaihi salam tidak mengambil tambahan usia itu. Andai ia melakukannya, niscaya ia masih hidup hingga sekarang ini. Namun, begitu dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihi salam memilih kematian dalam waktu dekat. Sebab, tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang saleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat, amin ya robbal alamin.